gimana nih? Sehat. Pasti sehat. Kayak gak ada suaranya. Agak ada. Oh iya. Pasti mereka ngejawab sih di sana Kak. Semoga adik-adik semua sehat ya. Kak Vini, Kak Iva juga Iya. sehat-sehat semua. Kita jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa 3 apa tuh? Mencuci tangan, Pakai masker. menjaga jarak. Oke. Jadi kita deketan tapi kita pakai ini. Pakai kesal Tidak ya. ada. Jadi Tidak ada. tetap Terlindungi ya. terlindungi dari virus. Yes. Oke. Kita mau ngapain nih Kak Jess? Kita mau ibadah. Oh mau ibadah. Kirain kan mau main-main. Takutnya adik-adik ini siap-siap mau prepare main game gitu Kita kan. mau ibadah ya, mau ibadah hari ini. Kayak biasa kita mau bekerja, terus Benar firman itu. Tuhan, doa, seperti biasa. Oke. Tapi bukan karena udah biasa kita udah semangat, udah loyo-loyo harus. Kenapa sih? Harus Setiap minggu tuh kayak cepet banget gitu ya Kak Jess ya? Iya bener. Ya udah, kita mau ibadah, kita mau pujian. Sebelum kita puji-pujian kita mau yel-yel dulu kali ya. Iya, biar lebih semangat ya. Kayak gimana tuh Kak Jess, takut ada yang lupa nih? Oh, gitu. Awalnya gimana dulu tuh? Nanti kakak bakal panggil prajurit-prajurit Kristus. Adik-adik bilang, aku pasti menang. Yeay. Oke. Oke, bisa ya. Ini kakak yang panggil, adik-adik berdiri dulu, berdiri. Semangat. Semua berdiri. Kakak panggil, nanti ikutin gerakan kita semua. Oke. Siap ya. Prajurit-prajurit Kristus. Aku pasti menang. Yeay. Semangat juga. Oh, semangat ya. Oke, Kurang. sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Siap-siap nih pasang telinganya nih. Nanti kakak pasang telinganya. Prajurit-prajurit Kristus. Aku pasti menang. Yeay. Oke. Oke, udah pada semangat pasti ya. Iya, Siap semangat, untuk memuji semangat. Tuhan, menari untuk Tuhan. Iya. Wah. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita doa dulu kan ya. Oke. Yuk. Nanti kalau bakal pimpin dalam doa, adik-adik yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Yesus, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di pagi acara ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, kami masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami sayangi Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau juga berikan kami semangat Bapak untuk memuji muliakan nama-Mu dan hati kami. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk Oke. kita memuji pujian. Semangat ya. Semuanya bangkit berdiri, nyanyi untuk Tuhan ya Kak Jess. Iya. Oke. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now,
Oke, kita udah janjian, kita udah menari dan bareng buat Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Tebak nih kira-kira siapa nih di antara kita bertiga yang akan bercerita? Kalau yang pegang siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Jadi kita harus bertukar tempat. Oke. Silakan. Ya ampun. Biar fokus ya dia. Iya, biar fokus. Oke deh. Kita lagi colorful. Iya, ada yang baju merah, ada yang baju pink, ada yang abu-abu kelabu gitu. Kayaknya mereka nggak paham. Ya udah, oke. Kita mau firman Tuhan ya kalau ini belum firman Tuhan kita Mau berdoa dulu ya. Nanti aku aja yang bawa doa. boleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan, biar Tuhan ibadah kami secara online Tuhan. Biarlah Bapak, apapun Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik Tuhan. Kau berkati kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar Bapak, hamba mohon menyampaikan apa yang jadi isi firman-Mu. Kau berkati Tuhan setiap apa yang keluarkan mulut oleh hamba Bapak, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya kayaknya kasih tahu dulu nih Kak, kalau mau dengar firman tuh harus kayak gimana. Yang pertama, Apa tuh? tidak boleh sambil nonton TV atau main game atau sejenisnya lah ya. Apalagi tuh Kak Iva? Gak boleh tiduran. Nanti ngantuk. Tiba-tiba udah selesai. Gak boleh di firmannya nih. Bangun udah kita diem kayak gitu. Oke, Kak Jessica bisa ya lucunya ya. Oke deh, berarti adik-adik harus tetap fokus dengerin apa, siapa tahu nanti dari firman ini ada pertanyaan-pertanyaan ya Kak Jess. Ya, nanti boleh ditanya juga di grup WhatsApp kita. Oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu toko ini mungkin masih sedikit asing kali ya buat adik-adik. Cuman kalau adik-adik tahu berarti hebat, berarti sering baca firman. Pasti hebat. Oh pasti tahu sih ya Kak, pasti tahu sih. Kayaknya aku kali yang baru baca gitu. Oke deh, temanya hari ini tuh bercerita tentang seorang Kapitan. apa aja seorang. Oke, jadi itu seorang dia sebenarnya itu udah seorang prajurit sebelumnya dan dia ini salah satu yang ikut berperang pada waktu itu dan dia salah satu kaum Israel yang dimana dia ikut serta dalam peperangan pada waktu itu melawan bangsa-bangsa Midian. Nah, aslinya lagi sebenarnya itu dia seseorang yang seharusnya itu nggak terpilih gitu, tapi di suatu hari dia ada di perkemahan gitu, dia itu bisa dibilang enggak yang ini loh, yang enggak gimana ya, kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja gitu, dia itu kayak bukannya biasa-biasa aja, cuman kayak merasa aku mau bisa apa gitu, insecure gitu, kayak enggak bakalan kepilih nih, pasti enggak bakalan bisa nih mengalahkan bangsa Midian nih gitu. Tapi lewat cerita yang hari ini mau Kak Vini jelasin itu, di sini dia itu ternyata dibalik semuanya yang dia pikirkan tentang dirinya, nggak mungkin bisa, emangnya aku siapa sih kayak gitu. Padahal dia seorang prajurit pada waktu itu. Nah, pada suatu hari dia dipilih Tuhan. Jadi kebetulan mereka lagi ada di perkemahan. Dan perkemahan ini gimana sih namanya juga perkemahan pada waktu itu kayak mungkin lagi melawan bangsa. Jadi setiap menit, setiap detik itu pasti kayak was-was gitu loh. Wah, nih bentar-bentar lagi nih mereka bakal datang musuhnya gitu kan. Nah, suatu malam itu coba deh kita mari buka dulu deh biar lebih jelas lagi. Di Hakim 6. Di situ di ayat 1 sampai ayat, sebenarnya ini panjang sih sampai di pasal 7. Tapi Kak ini mau jelasin dulu di awalnya kenapa dia bisa diangkat dan dipilih Tuhan. Nah, di sini sudah dibilang lah namanya itu Gideon ya. Gideon diangkat menjadi hakim. Di ayat 1 kami dibacakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya.
Dan selama itu orang Midian berkuasa atas bangsa Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan bukit-bukit. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang bawa kamu keluar dari perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datang malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, dia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Tetapi mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dalam kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi engkaulah yang menyertai engkau, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan mukul kalau orang Midian itu sampai habis. Nah, dari cerita yang tadi Kak Vin sudah bacakan di pasal 6 sampai ayat 16, di situ awalnya Gideon itu tuh nggak percaya, Pak. Dia awalnya nggak percaya, ya ampun Tuhan, aku emang siapa? Aku kan orang yang paling muda di antara semua orang-orang yang ada pada saat itu, dan aku nggak bisa apa-apa nih gitu kan. Tapi Tuhan bilang lagi, tapi aku mengutus kamu gitu untuk mengalahkan orang-orang Midian itu. Nah sampai pada akhirnya dia percaya. Kalau kita baca sampai akhir di pasal 6 itu, akhirnya dia dipilih menjadi seorang yang akan memimpin memimpin pasukan Israel untuk mengalahkan orang Midian. Nah waktu itu di pasal 7 ya kami menjelasin, itu judulnya itu Gideon mengusir musuh. Ini singkat aja sih, gak usah banyak. Nanti adik-adik bisa baca di pasal 7, Hakim-Hakim pasal 7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat itu bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau, itu daripada yang kupendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari itu semua berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah pada waktu itu ada 20.000 orang tuh Pak. Mereka tuh banyak ya, cuman udah 7 tahun mereka nggak menang-menang gitu. Padahal kalau lihat dari jumlahnya ada 20.000 orang loh.
kayak mungkin orang-orang Midian itu nggak terlalu banyak ya, cuman kekuatan mereka mungkin lebih besar gitu kan. Nah, tapi yang mau diambil dari sini, Tuhan itu sebenarnya bukannya tidak bisa langsung musnahkan bangsa Midian gitu, orang Midian, cuman Tuhan mau lihat dulu nih seberapa kita kuat sih untuk melawan mereka gitu. Sampai dari 20.000 orang, sisa 10.000, dari 10.000 sampai sisa jadi 300 orang. Nah, berarti waktu Gideon mengalahkan bangsa Midian ini berarti dengan 300 pasukan doang, Kak. Dengan Tuhan memimpin Gideon gitu. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya awalnya dia emang nggak percaya ya, dia nggak percaya sama Tuhan, kayak ya mana mungkin gitu gue bisa gitu, nggak mungkin gue bisa ngalahin bangsa yang benar-benar yang 7 tahun lamanya mereka udah sakit-sakitan gitu kan, sampai hak mereka aja diambil gitu, sampai mereka itu nggak bisa makan, apapun yang mereka hasilkan diambil semuanya, bahkan sampai mungkin mereka melarat ya pada saat itu ya. Sampai akhirnya Tuhan pilih Gideon, Tuhan angkat Gideon menjadi prajurit yang luar biasa pada saat itu, ditambah lagi ada pasukannya Gideon yang masih sama-sama setia sama Tuhan, yang Tuhan pilih juga. Karena ada beberapa yang Tuhan suruh pulang, karena mungkin orang-orang yang Tuhan suruh pulang itu mungkin orang-orang yang bersungut-sungut mungkin ya, kayak gimana sih, udah kalah nih, kayak nggak berserah gitu sama Tuhan kan. Tapi akhirnya terpilihlah 300 pasukan itu, termasuk Gideon di dalamnya. Nah, kalau Kak Vini bisa ambil dari cerita ini, dimana waktu saat kita udah bilang Tuhan aku nggak bisa gitu, Tuhan mana mungkin sih aku bisa ngelakuin ini, nggak mungkin sih aku bisa melewati masalahku misalnya gitu, nggak mungkin aku bisa dapat ranking misalnya di sekolah. Tapi waktu kita berharap sama Tuhan, berserah sama Tuhan, kalau Tuhan bilang bisa, pasti bisa sih ya, kayak gitu sih. Karena yang kadang aku pun pernah merasakan hal itu gitu, dimana kayak di saat aku benar-benar pikir kayaknya aku bisa deh menyelesaikan kuliahku dengan baik deh dalam waktu yang banyak hal yang udah aku harus jalanin. Tapi saat aku mikir, ya aku harus berdoa nih sama Tuhan, aku harus serahkan semua nih ke dalam tangan Tuhan, biarpun apa yang mau Tuhan mau terjadilah seperti apa yang Tuhan mau gitu. Biarpun kadang-kadang kita kayak, ya udah nyerah, udah lemes, udah kayak, udahlah Tuhan apa sih yang bisa aku iniin gitu. Aku lihat orang-orang kayaknya lebih bagus, keluarganya lebih enak, mereka bisa makan di luar, bisa ini, bisa itu, bisa foya-foya, kok aku nggak bisa ya gitu. Tapi saat kita datang sama Tuhan, saat kita setia sama Tuhan, berharap sama Tuhan, pasti semuanya bisa Tuhan cukupkan. Seperti itu sih Kak. Wah gila sih, luar biasa sih Kak, sangat terberkati sih. Aku bener-bener waktu baca ini tuh ya bener-bener wow, keren sih gitu. Dari yang kita nggak percaya sampai dia berserah gitu. Udah Tuhan, aku serahkan, aku mau, ya Tuhan yang bekerja di dalam. Sampai akhirnya orang Midian itu kalah. Kayak gitu sih. Keren banget sih. Wah, patut buat dicontoh. Iya, patut. Ya, Gideon awalnya dia agak sedikit lah ya, agak nggak percaya ya. Tapi itu manusiawi sih. Iya benar. Kayak gitu firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik semua. Tetap semangat. Oke. Sebelumnya aku tutup doa dulu ya Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Sebentar Bapa, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami terus untuk berserah, untuk berharap hanya kepada-Mu saja Bapa, bukan kepada diri kami sendiri, bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ajari kami terus untuk melangkah Tuhan, ajari kami terus untuk berharap, memberikan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami Bapa. Kau berkati Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka Tuhan dengan baik Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini hanya memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kau berkati juga Tuhan, di minggu depan kami akan bertemu kembali Tuhan. Biarlah Bapa kasih setiamu tetap sama Tuhan yang kami rasakan Bapa. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ada beberapa pengumuman lagi kan nih yang mau disampaikan? Ada sih Kak. Kan ada yang mau baru-baru nih. Apa tuh Kak? Coba. Kita mau ada ibadah yang beda lagi. Oke. Menarik lagi. Nanti bakal diumumin sih di minggu depan. Di minggu depan ya, di minggu terakhir ya Kak? Iya, di minggu terakhir. Oke. Nanti diumumin di grup WhatsApp atau mungkin nanti di personal chat satu-satu mungkin ya, bisa jadi. Pokoknya tunggu aja. Oke. Sampai jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Wah, kayaknya cantik-cantik nih gitu kan. Bajunya warna-warni. Jadi semangat gitu. Wah, makanya cantik-cantik banget sih hari ini. Ya
Nggak tahu kok gitu. Agak pede ya. Iya ya. Oke, itu aja ya yang mau disampaikan berarti ya. Iya, Semoga oke. adik-adik terberkati dengan firman Tuhannya pada pagi hari ini. Kakak Vini makasih ya buat Oke. firman Tuhannya, telah memberkati. Oke, Sampai ketemu semuanya. Bye. See you.